menjadi motivasi aku atau alasan aku untuk kuliah di luar negeri? Sekolah atau in general sistem pendidikan di beberapa negara lain itu sangat experience friendly, maksudnya adalah banyak kegiatan dan pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan di sana yang nggak akan bisa didapatkan di Indonesia ini. Terus juga alasan kedua yang paling signifikan adalah karena dari kecil itu udah selalu terpapar sama bahasa Inggris dan international exposure-nya yang aku dapat besar. Jadi udah lumayan familiar dengan culture internasional dan budaya negara lain dan cara orang-orang terutama yang English speaking based itu berinteraksi, berkomunikasi. Jadi ini sih menginspirasi untuk kenal lebih banyak latar belakang orang-orang lagi dari banyak budaya. Kenapa dari banyak negara yang ada di luar sana aku milih Jepang? Sebenarnya pilihan-pilihan negara yang aku targetin itu ada Korea Selatan, Belanda, New Zealand, Kanada, dan Australia. Semuanya itu negara yang hampir semuanya English speaking based. Yang enggak ya cuma Korea Selatan sama Belanda ini. Tapi setelah ngelakuin lumayan banyak research tentang Jepang dan pendidikan undergraduate di sana, Jepang adalah negara yang paling banyak memberikan bantuan dana, kesempatannya terbuka lebar, dan juga visa pelajar untuk ke Jepang ini ngasih izin untuk pelajar-pelajar dari luar negeri kerja part-time di sana. Jadi gaji dari part-time ini akan sangat membantu sih. Kenapa memilih Ritsumeikan APU? Kenapa nggak Waseda kayak Jerome Pauline, atau kenapa nggak universitas-universitas negeri kayak Tokyo University atau Kyoto University? Jadi Ritsumeikan APU ini emang universitas yang 50%-nya mahasiswa Jepang dan 50%-nya lagi mahasiswa asing. Culture dan lifestyle yang ada di sana itu sangat diverse ya, sangat diverse, dan juga emang karena sengaja didesain dengan model 50% ini, sistem dan kebijakan universitasnya ini sangat friendly untuk mahasiswa asing. Ada banyak kemudahan yang diberikan, tapi tanpa menghilangkan hal-hal yang bisa didapat di universitas negeri atau universitas swasta lainnya. Ritsumeikan APU ini universitas swasta nomor 5 se-Jepang. Nah, ada banyak banget klub mahasiswa di APU ini, dan dosennya juga dari berbagai macam negara. Terus juga fasilitas yang ada di APU ini itu sangat menunjang. Dan juga APU ini nyediain lowongan part-time sebagai staf kampusnya. Lalu ada juga kebijakan untuk mahasiswa tahun pertama, yaitu mereka diharuskan untuk tinggal di AP House atau asramanya APU ini. Dan fasilitas yang ada di AP House itu juga sangat menunjang kegiatan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan juga ada banyak entertainment di sana yang akan sangat mensupport dan provide mahasiswa-mahasiswa, especially ketika masa-masa mereka harus bonding satu sama lain. Lalu untuk tahap seleksi masuk APU sendiri gimana? Ada 2 tahap seleksi, yaitu yang pertama online application sama online assessment, dan yang kedua itu ada online interview. Online application itu isinya seleksi dokumen, lalu pengiriman esai, dan juga tes skolastik dan critical thinking. Nanti esai ini disubmit berbarengan dengan seleksi dokumen tadi. Lalu kalau udah submit dokumen dan juga esainya, kita harus mengerjakan tes skolastik dan tes critical thinking. Dan ini semuanya online. Itu juga ada video interview, kita merekam video dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama sistem websitenya. Lalu tahap kedua itu interview. Ini interviewnya tuh seperti interview pada umumnya, dan gak ada kisi-kisi pertanyaan. Kita gak dikasih kriteria-kriteria yang bisa kita penuhi untuk bisa lolos. Jadi penilaiannya pure dari interviewernya dan dokumen serta hasil tes yang kita submit. Kalau untuk tips menulis esai dan tips menjawab interview itu kurang lebih akan sama dengan video-video dan artikel-artikel tips di luar sana. Be yourself, jangan menjual karakter yang bukan diri kita sendiri. Be yourself, dan ketika kita menjadi diri kita sendiri itu, kita juga akan jadi lebih percaya diri dan lebih terpancar kemampuannya dibandingkan dengan memalsukan hal-hal yang kita bisa atau hal-hal yang kita punya. Lalu kalau kuliah di Jepang ini apakah ada sekolah bahasa dulu sama setahun berkuliah atau gimana? Untuk di Ritsumeikan APU sendiri ada 2 program kuliah, yaitu program English based undergraduate sama Japanese based undergraduate. Dan kalau kita milih yang English based ini, kita nggak diwajibkan untuk bisa atau fluent bahasa Jepang karena kuliahnya juga akan pakai bahasa Inggris. Tapi
Untuk memudahkan kehidupan sehari-hari kita di sana juga, pada tahun pertama itu akan ada mata kuliah bahasa Jepang. Jadi pembelajaran bahasa Jepang masuk ke kurikulum universitasnya, bukan sekolah bahasa terpisah, dan kita bisa ngambil mata kuliah bahasa Jepang ini juga berbarengan sama mata kuliah yang pokok. Dan sebelum kuliah mulai itu akan ada Japanese Placement Test. Nanti bahasa Jepang kita dites untuk diseleksi masuk ke level berapa, dan semakin tinggi level bahasa Jepang kita, semakin cepat kita bisa kuliah normal yang full matkul pokok kurikulum itu. Ada sedikit masukan buat mempermudah rencana studi atau persiapan studi atau studi di luar negeri, yaitu yang pertama, research sebanyak-banyaknya. Research sebanyak-banyaknya negara, sebanyak-banyaknya universitas, sebanyak-banyaknya jurusan yang ada di sana, karena ternyata di tiap-tiap negara tuh ada jurusan yang di negara lain gak ada jurusan yang di negara lain ada, tapi ada bedanya. Kayak kalau di Indonesia ada hubungan internasional, di luar itu ada global affairs, ada political science, ada international relation. Ini semua itu 3 jurusan yang kurang lebih intinya mempelajari hal yang sama, tapi tetap ada bedanya gitu. Jadi cari yang paling cocok sama kepribadian kita, interest kita, kemampuan kita, dan juga kemampuan support yang bisa kita dapatkan. Terus yang kedua, persiapkan diri dari jauh-jauh hari, bener-bener jauh-jauh hari banget. Walaupun better late than never, tapi kalau bisa niatin studi ke luar negeri itu udah dari kelas 11 atau jauh lebih baik kelas 10, karena banyak banget requirement yang harus dipenuhi, apalagi kalau kita sekolahnya di SMA yang berkurikulum nasional, karena banyak banget tes yang harus dipersiapkan, kayak kalau IELTS, abis itu SAT, terus juga biasanya beberapa universitas di luar negeri itu ada ujian masuknya sendiri yang kurikulumnya itu beda sama apa yang kita pelajari di Indonesia, dan juga tingkat kesulitannya beda-beda, ada yang jauh lebih mudah, ada yang jauh lebih sulit juga. Jadi kalau memang punya niatan atau opsi untuk kuliah di luar negeri, mantepin sedini mungkin supaya bisa dapat yang terbaik dan persiapannya itu matang. Yang ketiga, banyak-banyakin nonton video di YouTube tentang universitas-universitas yang dimau, lalu negara yang ingin dituju, dan juga gimana proses seleksinya. Kalau misalnya ada interviewnya, nanti banyak-banyakin nonton video review orang tentang interview itu, dan juga nontonin video ini tuh bisa jadi sarana motivasi dan visualisasi apa yang akan ada di sana dan apa yang kira-kira akan terjadi di sana kalau kita ada di sana. Sisanya belajar. Untuk pendaftarannya, pertama kita buka dulu websitenya admissions.apu.ac.jp. Ini website khusus untuk segala sesuatu tentang admissionnya, pendaftarannya, dan info-info lainnya. Beda lagi sama website universitas utamanya. Di sini ada kolom chatnya kalau mau tanya-tanya atau butuh bantuan dari botnya. Lalu di sini ada section about APU, di sini ada tentang ya universitasnya, terus ada section akademik juga yang isinya tentang fakultas-fakultas yang ada di sana dan gimana kurikulumnya, dosen-dosennya, dan lain sebagainya. Terus ada tentang student life, nanti guide tentang gimana mahasiswa bakal tinggal di sana, terus toko-toko yang ada di sana, terus di sana nanti ada fasilitas apa aja untuk mahasiswanya. Dan di sini ada how to apply, ini ada panduan gimana cara pendaftarannya. Ini untuk yang first year admission tahun 2023 atau mahasiswa baru. Ada yang applicants residing outside Japan, maksudnya itu adalah pendaftar yang tinggal di luar Jepang, dan kita pilih yang itu. Lalu di sini ada section cost, ini berisi info bayaran sekolahnya, lalu beasiswa apa saja nanti yang disediakan universitas maupun yang disediakan oleh lembaga eksternal. Lalu di sini ada section enrollment procedure, ini ada panduan tata cara pendaftarannya juga, ada tanggal-tanggalnya, ada waktunya, deadline-nya, dan lain sebagainya. Lalu kalau mau bikin akun untuk daftar, pencet apply atau login ini, terus scroll ke tombol yang oranye dan merah ini. Kalau udah bikin akun, bisa langsung pencet tombol merah yang login for 2022 enrollment, karena kemarin aku udah sempat bikin akun, jadi kita coba login dulu ya. Scroll ke paling bawah, lalu ada tombol login di sini untuk returning user. Dan untuk create account ada juga tombolnya di situ. Kita masukin email dan juga password yang waktu itu udah kita sign up, udah kita bikin, dan nanti akan ada profil kita yang udah kita masukin data dirinya. Sedangkan kalau misalnya mau bikin akun baru, nanti setelah sudah bikin akun lalu submit
online application. Online application itu berisi data diri, terus riwayat pendidikan, habis itu dokumen-dokumen pendidikan kayak rapot, nilai ujian, dan lain sebagainya. Lalu setelah submit online application itu, kita harus bayar application fee-nya sebelum bisa maju ke tahap berikutnya, yaitu online assessment. Lalu di sini ada handbook-nya, handbook untuk pendaftaran bagi yang mau S1 maupun S2, undergraduate itu S1 dan graduate admission itu untuk yang S2. Lalu kita scroll ke bawah lagi sampai yang tadi ada tombol create account. Kalau belum punya akun atau baru mau daftar banget, kita pencet yang itu. Di sini nanti disuruh isi email, first name, last name, dan juga tanggal lahir. Di sini bisa kita cepetin aja diisi sesuai data diri masing-masing. Lalu kita pencet continue aja. Nah, setelah ini akan ada temporary pin yang akan dikirim ke email yang sudah didaftarin tadi. Temporary pin ini tadi gunanya untuk ya sebagai verifikasi gitulah, menunjukkan kalau email yang tadi dimasukin itu email kita. Ini tadi aku skip, kalau udah dapat temporary pinnya langsung dimasukin aja, terus masukin birth date lagi untuk verifikasi sekali lagi. Kemudian login. Dan nanti akan disuruh untuk bikin password. Itu udah ada ketentuan passwordnya seperti apa, yang tulisan merah itu. Nanti kalau udah sesuai dia akan berubah jadi hijau seperti itu. Setelah set password, nanti kita akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Ini di scroll aja langsung ke yang paling bawah. Nanti dia akan ada tulisan start new application dan dipencet tulisan yang itu. Itu untuk bikin formulir online application yang baru. Dan langsung aja create application. Setelah itu open application, dan nah ini dia formulir application-nya. Lalu ini ada application essay. Nanti tuh di sini nah ada kalau nggak salah tuh 3 atau 4 essay gitu. Ada topiknya yang udah disediain dari sana. Nanti ya tinggal kita tulis aja, kita bikin essay-nya sebagaimana yang mereka minta. Dan nanti tinggal dimasukin aja ke sini. Boleh nulis dulu di Microsoft Word baru dipindah ke sini, atau boleh langsung pindah di sini. Nanti ini formnya bisa di-save dulu sebelum benar-benar di-submit final. Lalu ini ada letter of recommendation juga. Ini letter of recommendation atau surat rekomendasi itu harus minta ke guru atau pengajar di sekolah. Nggak boleh guru les, nggak boleh keluarga, kerabat, atau yang lainnya. Kalau mengirim dari yang selain guru sekolah, nanti akan diminta lagi yang baru, yang bener-bener dari guru sekolah. Lalu kalau mau lihat main website universitasnya bisa dibuka di in.apu.ac.jp. Ini websitenya berbahasa Inggris. Website ini isinya seputar kegiatan mahasiswa di sana, lalu seputar kampusnya sendiri, dan juga event-event yang akan diadakan tanggal berapa aja. Ada juga blog-blog yang dibikin oleh mahasiswa, dan juga dokumentasi-dokumentasi kegiatan mahasiswa di sana. Kurang lebih untuk website seperti itu aja, nanti bisa dieksplor lagi. Ada banyak banget fitur di sini dan banyak banget informasi yang bermanfaat dan menarik. Boleh banget dicek